Setelah terrainnya sudah kalian sculpting, sudah kalian desain sedemikian rupa, sekarang saatnya kita kasih warna dan hiasan-hiasan lainnya supaya terlihat lebih hidup. Sebelum kita menambahkan itu semua, kita harus import dulu standar aset. Yang belum mengerti mengimport standar aset, saya sudah memberikan tutorial pada video saya yang sebelumnya. Dan standar aset yang mau kita import adalah karakter, karena nanti kita akan menggerakkan karakter, cross platform input, lalu editor, environment, dan utility. Semua ini sudah saya import, makanya di sini tidak ada kata-kata new di sini, dan kalau dicentang itu centangnya kembali lagi gitu. Jadi dia nggak nyala lagi karena memang sudah saya import semuanya, karakter, cross platform input, editor, environment, dan juga utility. Setelah sudah terimport, sekarang saatnya kita mulai mewarnai terrain kita. Dengan menggunakan tools yang sama, kurang lebih ada di sebelah sini yang kita sudah buat sculpting, kita kali ini menuju ke bagian paint texture. Di paint texture, kita pertama adalah memilih terrain layer terlebih dahulu, yaitu warna dasarnya. Jadi ketika kita klik edit terrain layer, nanti kita bisa create layer, dan kita akan memilih warna pertama yang akan menjadi warna dasar dari terrain kita. Jadi pastikan pada saat kalian memilih itu, warna yang paling pilih adalah warna yang memang paling kalian mau jadikan dasar si terrain. Biasanya sih saya akan menggunakan Grass Hill Albedo ini. Jadi dari standar aset itu pada saat diimport, dia akan memiliki banyak pilihan. Salah satunya tadi yang kita bilang Grass Hill Albedo. Mana tadi dia? Nih. Kalau saya double klik, nanti otomatis langsung semua terrainnya itu akan memiliki warna dasar yang kita pilih tadi, yaitu si Grass Hill Albedo. Kalau kita mau menambahkan warna lain, kita lakukan hal yang kurang lebih sama, pilih warna lain. Dalam hal ini mungkin saya akan coba memilih warna cliff. Jadi saya bisa mewarnai gunungnya di situ. Saya double klik. Nantinya kita akan jadi semacam kayak palet warna yang kita bisa pilih. Kita mau gunakan warna yang mana, lalu menggunakan brush yang kita miliki. Dan tentu saja mengatur opacity ya, karena kalau 30 warna seperti ini mungkin pertama kali nyalain dia langsung kurang kontras gitu. Kadang-kadang kita mesti klik berkali-kali. Mungkin kalau mau warnai kita bisa setting di 60. Jadi sekali klik itu kita bisa mendapatkan warna yang langsung kontras. Tapi terserah preferensi sendiri sih, karena kan memang ini kita mau bikinnya seperti apa. Kita tampilan seperti apa, seperti itu. Jadi ini mengatur warnanya. Ya, setelah sudah kalian mewarnai, sekarang kita bisa nambahin detail lainnya. Dan detail yang mau kita tambahkan adalah detail namanya pohon. Jadi kita akan nambahin pohon di dalam area kita di sini. Pohon itu kita bisa akses di sini, ada tools ketiga dari sebelah kiri, dan kita bisa edit trees untuk memilih add tree, memilih pohon mana yang mau kita tanam. Dan tree prefab itu kita bisa browse menggunakan tanda bulat kecil ini. Dan kebetulan tree yang disediakan dari standar asset Unity yang sudah kita import adalah beberapa jenis. Misalnya ada broadleaf desktop, broadleaf mobile, conifer desktop, dan juga ada palm desktop. Jadi ada 4 jenis ya, 4 jenis pohon yang bisa kalian tambahin. Dan kita akan coba, saya mungkin preferensi kalian sih, saya akan pilih palm desktop, mungkin saya add. Jadi hampir mirip seperti kayak kita membuat warna tadi. Jadi kita kalau tambahin tree-nya macam-macam, nanti dia akan berada di sini, kita bisa milih dia seperti kayak memilih palet warna. Lalu brush size sama seperti tadi, kan kalau kali ini dia tidak ada opacity tapi dari tree density. Jadi tree density itu mengganti opacity kalau biasanya pada kita menggambar itu. Jadi kalau kita klik density besar, berarti nanti pohon yang tumbuh itu banyak seperti ini. Dan mungkin kalau kita mau jangan terlalu banyak pohon seperti ini karena dia akan lebih lamban. Tergantung preferensi kalian sih sebenarnya, karena kalau saya mungkin akan memilih pohonnya sedikit saja, jadi mungkin saya bilangnya 5 saja dan brush size-nya itu, jadi saya nggak mau terlalu banyak karena nanti ini akan jadi lebih lamban kalau misalkan kalian terlalu banyak menanam pohonnya. Ya mungkin ini terdengar sedikit unik ya, jadi jangan terlalu banyak menanam pohon, agak kontradiksi padahal kita diminta untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kurang lebih mirip seperti itu tadi. Kalian bisa mengatur, kalian bisa menanam pohon di sebelah mana yang kalian mau, seperti itu nanam pohonnya. Ya, jadinya nanti dia akan tumbuh pohon-pohonnya sebelah sana. Dan kalau kalian memang mau pohonnya sedikit lebih tinggi, karena mungkin bisa aja pohon yang kalian dapetin itu dia terlalu besar. Kalau nggak salah yang desktop ini kalau saya add dia pohonnya sangat besar. Nah, agak-agak berbeda. Tapi itu kalian bisa preferensikan. Misalkan kalian mau tingginya itu jangan di random, kalian atur sendiri. Jadi kemungkinan tingginya itu mungkin bisa lebih kecil, misalkan 0,5, jadinya dia otomatis akan pohonnya lebih kecil.
seperti itu jadinya. Bandingkan dengan teman-teman lainnya, kalau tadi kita aturnya satu, otomatis dia kan jadi gede banget seperti itu. Ya, ini jadi preferensi kalian silakan tambahkan tree-nya sesuai suka kalian. Nah, jadinya saya sudah menanam pohon seadanya, jadi kalau terlalu banyak takutnya lamban, apalagi kalau kalian masukin ke handphone Android nantinya. Kali ini soalnya kita masih akan menambahkan namanya details, yaitu rumput. Jadi kita akan nambahin rumputannya itu dengan cara mengklik di bagian detail objeknya, di sebelah sini ya. Tadi kan kalau tree sebelah sana, di atas ini dia agak di tengah, tapi caranya kurang lebih hampir mirip. Add grass texture, lalu pilih teksturnya. Di standar Asset Unity sudah disediakan dua jenis rumput, yaitu ya grass font 01 albedo sama grass font 02. Nah, balik lagi preferensi kalian mau pilih yang mana, dan ini saya akan pilih add. Mungkin kalau kalian mau pilih warna rumputnya sedikit unik gitu, misalkan rumput planet Namek misalkan, jadi warnanya agak biru. Ya itu serah kalian sih sebenarnya sih. Jadinya nanti warna rumputnya itu akan kebiru-biruan seperti itu, dan cara menggambarnya ya sama kayak tadi, ada brush size dan juga ada opacity. Balik lagi, ini juga akan bikin lamban kalau rumputnya terlalu banyak. Nah, ini banyak banget ini, dan ini pasti akan jadi jauh lebih lamban. Menghapusnya pakai shift click ya, dan mungkin saya kurangi sedikit, jangan terlalu banyak opacity-nya. Ya, nampaknya saya sudah cocok dengan 0,01, jadi sekali ditambahkan tidak terlalu banyak. Dan mungkin kalau kalian merasa sudah diklik-klik kok nggak nambah-nambah, jangan-jangan sebenarnya sudah nambah, tapi karena luputnya kecil, jadi kalau dilihat dari jauh itu nggak kelihatan. Jadi jangan sampai salah, jangan terlalu banyak menambahkan rumput, pohonan, detail-detailnya itu akan membuat game kalian nanti akan jadi jauh lebih lamban dibandingkan kalau kalian mengurangi detailnya. Tapi ya preferensi kalian mau jadinya di mana handphone game ini nantinya. Nah, setelah itu kita akan nambahkan yang kurang adalah air ya. Jadi kalau bisa dilihat saya sudah menyiapkan ini, menambahkan air. Karena kalau menambahkan air kita tidak menggunakan yang ada di sini, sudah disediakan dari Unity Standard Asset, yaitu objek untuk airnya sendiri di dalam folder environment. Di environment ada dua jenis air, water sama water basic. Bedanya adalah water ini jauh lebih high poly, jadi water lebih bagus tampilannya, tentu saja dengan lebih bagus dan lebih banyak poligon seperti itu akan lebih berat. Dan water basic ini ya sesuai namanya, ini water yang bisa dibilang standar karena dia yang penting ada airnya. Nah, ini balik lagi preferensi kalian yang kalian menggunakan yang mana. Di sini kita akan cari ke model prefabs-nya. Di prefabs ini kita sudah disediakan objek lengkap dengan behavior-nya sehingga tinggal kita pakai. Ada water basic daytime, water basic nighttime. Di water sendiri itu dia dipecah lagi menjadi dua, water sama water 4. Jadi dia ada 3 jenis ya, water advance sama juga water yang pro daytime. Jadi ini mungkin dia tampilnya lebih bagus, kalau nggak salah dia punya pantulan airnya sehingga kita bisa ngeliat pantulan juga. Tapi saya prefer menggunakan yang ini. Saya drag and drop seperti ini, nanti dia seperti kayak titik doang, kayak dot doang seperti ini, karena memang sebenarnya ini mau kita besarin menggunakan resize object. Nah, kita akan besarin dia. Nantinya dia akan memenuhi permukaan dari tanah kita. Jadi kalau misalkan kita letakkannya di sini, ya kalau kita mau lebih tinggi kedalaman airnya kita angkat. Nah, jadi dengan begini kesana seperti kayak di airnya ada seperti ini. Nah, soalnya nanti airnya ini juga dia akan bergerak seperti kayak gelombang air seperti itu. Ya, rasanya itu sekian. Kita sudah menghias tutorial ini, semua permukaannya kita sudah tambahin macam-macam. Kita akan lanjut lagi dengan memasukkan karakter kita nantinya di tutorial berikutnya. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.